وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, wabil khusus guru kita, orang tua kita, ketua umum Wasilah Subuh Bapak Kiai Haji Abdul Malik, yang kami hormati guru kita, ulama kita yang telah memimpin sholat subuh berjamaah, Bapak Ustaz Asraf, yang kami hormati DKI Hikmatul Ilmi beserta jajarannya, Ustaz Wasilah Subuh Bapak Haji Adam Musyarraf, Sesepuh Wasilah Subuh Bapak Haji Umar Effendi, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Amin. Hidupnya bahagia. Makanya di dalam mencari kebahagiaan itu tergantung bagaimana keyakinan masing-masing. Ada orang yakin, wah kalau saya punya harta yang banyak, menjadi orang yang kaya raya, maka saya hidupnya akan bahagia. Maka harta dikejar sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara, tak tahu sumbernya dari mana, bahkan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa? Dengan harapan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan menjadi orang yang bahagia. Tapi ternyata setelah mendapatkan harta yang banyak, bahkan termasuk menjadi orang yang paling kaya raya di kampung itu, sampai akhirnya susah nyimpen hartanya, ternyata harta tidak membuat dia bahagia, bahkan harta menjadi masalah dalam kehidupannya. Siapa contoh yang demikian yang sudah masuk dalam Al-Quran? Kisah daripada Qarun laknatullah alaihi. Ada orang berkeyakinan, wah kalau saya jadi pejabat tinggi maka saya bahagia. Makanya jabatan dikejar setinggi-tingginya dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara, injek sini injek sana, jilat sini jilat sana, dengan tujuan apa? Mendapatkan jabatan yang setinggi-tingginya. Setelah menjadi pejabat tinggi, ternyata jabatan tidak membuat dia bahagia, bahkan jabatan menjadi masalah dalam kehidupannya. Siapa contoh yang demikian yang sudah masuk dalam Al-Quran? Kisah daripada Fir'aun laknatullah alaihi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita agar supaya hidup kita bahagia, beruntung dunia akhirat. Tawaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, ketaatannya kepada Allah disertai dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, maka seluruh orang yang semacam ini pasti hidupnya akan bahagia. Orang kaya taat agama pasti hidupnya bahagia. Kenapa agama mengajarkan bagaimana kalau jadi orang kaya? Jadi orang miskin kalau taat agama pasti hidupnya bahagia. Karena agama juga mengajarkan bagaimana kalau jadi orang miskin. Jadi pejabat kalau amal agama, taat kepada agama, pasti hidupnya juga bahagia. Karena agama juga mengajarkan bagaimana kalau jadi seorang pejabat. Intinya siapapun kita, saudara, apapun kita, dimanapun profesi kita, apapun kita berada,
kalau kita taat agama, faqad faza fawzan azima, maka sungguh akan beruntung, sungguh akan bahagia, sungguh akan sukses dari dunia sementara sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Amin ya Allah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama saudara, bagaimana agar supaya wujud dalam kehidupan kita? Karena jangan sampai kita punya agama, tapi agama gak wujud dalam kehidupan kita. Sehingga kalau agama tidak wujud dalam kehidupan kita, saudara, KTP-nya saja yang Islam, tapi perbuatannya jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak yang terjadi sekarang karena jauh daripada agama, sehingga akhlak jauh dalam kehidupan. Makanya baru sekarang banyak seorang anak yang lawan para orang tua, banyak seorang anak yang mentelantarkan orang tua, anak yang tidak sopan kepada orang tua. Kenapa? Tidak ada agama dalam kehidupan. Kenapa tidak ada agama dalam kehidupannya, saudara? Karena tidak ada pendidikan agama dalam kehidupan. Pengajaran agama semuanya, pendidikannya, saudara. Karena pendidikan nanti, pendidikan karakter saudara akan melahirkan daripada Adam. Sehingga kalau karakter sudah dibentuk oleh seorang anak, karakter dibentuk oleh seseorang, maka akan melahirkan Adam. Kalau sudah melahirkan Adam, saudara, siapapun dia, apapun dia, maka akan menjadi orang yang berat dalam kehidupan. Kenapa? Adam sudah terbentuk. Dari mana kita membentuk karakter seorang anak? Dari rumah. Orang tuanya punya kewajiban membentuk karakter daripada seorang anak. Dulu saudara, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, sekolah-sekolah belum ada, pesantren belum ada, perguruan tinggi belum ada. Tapi daripada rumah-rumah sahabat lahirlah anak-anak yang beradab, lahirlah anak-anak yang menghafal Quran, lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa terjadi demikian, saudara? Karena pendidikan adab diterapkan dalam rumah tangganya. Agama dihidupkan dalam rumah tangganya. Bagaimana membawa agama ke dalam rumah tangga? Pada dasarnya gampang kalau kita mau. Misalnya tiap minggu kita taklim, apa yang kita dapat dari masjid kita sampaikan ke rumah kita. Sehingga apa? Walaupun anak istri kita di rumah, apa yang ada di masjid dia tahu. Sahabat-sahabat Nabi dulu, kalau dapat suatu ilmu dari Nabi, pulang ke rumahnya dibuat oleh-oleh buat anak dan istrinya. Nah, istriku, saya tadi dapat oleh-oleh ini dari masjid nih. Sehingga apa? Sehingga anak-anak mereka, saudara, menjadi anak yang paham agama, ada yang beradab, ada yang berakhlak. Karakter daripada rumahnya sudah terbentuk. Karena kalau kita tidak membentuk karakter anak kita di rumah kita, maka yang membentuk orang lain. Ada orang tuanya tidak kenal agama, karena anaknya dibentuk oleh orang-orang yang ahli agama, dibentuk oleh orang-orang pengajian, dibentuk oleh orang-orang masjid. Anaknya orang yang tidak kenal agama tadi menjadi anak-anak yang paham agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dibentuk oleh lingkungannya. Makanya mudah-mudahan anak cucu kita ini dibentuk oleh orang-orang soleh. Amin. Dibentuk oleh orang-orang beriman. Amin. Sehingga apa? Sehingga menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadi kebanggaan kita dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dambaan setiap kita anak yang soleh. Coba bayangkan aku, kalau kita punya anak soleh, jangankan dia
kaya, miskin pun enakin ke hati Pak. Coba bayangkan orang tuanya lagi sakit dilayani dengan baik. Apapun yang diminta orang tua dengan ikhlas melayani. Orang tuanya dapat sakaratul maut ditalkin saudara. Orang tuanya meninggal dunia dia mandiin untuk anaknya. Bahkan jadi imam sholat jenazah anaknya. Yang terakhir kali tidurin liang lahat anaknya. Alangkah bahagianya kalau orang tua punya anak yang semacam ini. Kenapa? Karena ada juga kalau anak bermasalah saudara, dia jadi orang kaya bermasalah, jadi orang miskin bermasalah. Pendek kata selalu nyakitin orang tua. Orang tuanya tidak pernah dibikin enak hidupnya. Orang tuanya sakit dicuekin, makan dikasih cuma sambil dibentak saudara. Ini ada satu kisah nyata Pak. Ada nenek-nenek umur 70 tahun. Dia cerita bahwasanya setiap hari oleh anaknya ini hanya dikasih makan satu kali doang. Kalau dikasih makanan oleh tetangganya diomelin sama anaknya. Kalau dikasih uang sama tetangganya direbut sama cucunya. Satu kali dikasih makan itu pun sambil diomelin. Kira-kira enak gak gitu? Kasihan saudara, nasibnya menderita. Sehingga setiap pagi saudara terlihat nongkrong dengan tatapan yang gak jelas, dengan tatapan yang kosong. Kenapa? Pikirin nasib saudara. Anak si punya cuma kagak bener itu anak. Anak punya nyakitin itu anak. Makanya saya berpikir, jangan-jangan ibu ini dulu waktu mudanya nggak mendidik anaknya dengan benar. Kenapa? Karena sekarang baru banyak di dalam rumah tangga itu anak tidak dididik oleh ibunya. Padahal yang paling dekat dengan anak adalah ibu. Yang didik siapa? Yang didik nggak tahu juga jelas. Ibunya ngapain? Kadang-kadang kalau bisa 24 jam nonton sinetron terus. Suami pulang kerja kagak diurusin untuk minumnya. Sinetron nangis, ikut nangis. Pada sinetron pura-pura yang nonton nangisnya beneran. Sehingga apa? Sehingga anak gak paham agama, anak gak paham akhlak. Wajar kalau orang tuanya sudah tua ditelantarkan oleh anaknya sendiri. Kenapa? Gak mendidik anaknya dari kecil saudara. Coba bayangkan, orang tuanya sakit diurus sambil dibentakin. Orang tuanya sakit dikasih makan sambil diomelin. Orang tuanya nggak ngapa ditalkin mangga di videoin Pak. Coba bayangkan. Orang tua lagi sakit termau didoakan singgah, talkin singgah di videoin. Orang tua makan bareng penjual terasi, main-main dengan penjual terasi, bahkan tidur pun dengan penjual terasi. Dia nggak jualan terasi saudara, karena komunitasnya penjual terasi, maka pun dia akan mau terasi. Komunitas punya pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya bisa tidak terbentuk di dalam rumah kita, maka akan dibentuk dengan orang lain. Maka banyak terjadi bahwa orang tuanya si baik, orang tuanya ahli masjid, orang tuanya ahli taklim kemana-mana, nggak taunya anaknya jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bertemu dengan orang jelek, orang buruk, maka karakter anak kita akan dibentuk oleh orang-orang buruk. Bertemu dengan pemabok akan dibentuk oleh pemabok, sehingga tanpa kita sadari saudara, anak-anak kita suatu saat jadi pemabok. Bertemu dengan orang baik, dengan orang pengajian, maka karakter anak kita akan dibentuk oleh orang-orang pengajian, oleh orang-orang masjid, oleh orang-orang baik. Sehingga apa? Sehingga anak kita saudara, maka suatu saat akan menjadi anak-anak yang baik. Kenapa terjadi demikian saudara?
dibentuknya oleh karakter yang baik. Karena teman komunitas punya pengaruh yang sangat luar biasa. Maka Nabi katakan bahwasanya al-mar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung bagaimana temannya. Dengan siapa dia berteman itulah dia. Sebenarnya dia sudah dagangannya